hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terkadang dalam kehidupan ini kita diperhadapkan pada dua keadaan, pada dua kutub, pada hal-hal yang kontras. Kadang kita terlalu baik, justru itu membuat kita mengalami kerugian. Kadang juga kita terlalu jahat, itu berbahaya buat kita. Ya, dalam hal berdagang misalnya. Kalau terlalu jujur, kapan bisa beruntung banyak? Atau dalam pengadilan, kita sudah jujur, kita sudah terbuka, malah kemudian hal itu membuat kita dihukum lebih berat. Mereka-mereka yang nggak jujur, malahan dihukum lebih ringan. Nah, ada ayat Alkitab yang mengatakan begini, jangan terlalu baik, jangan juga terlalu jahat. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Pengkhotbah pasal 7 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca tadi, jelas-jelas kita menemukan ungkapan, jangan terlalu saleh. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Bahkan di ayat 18 disebut, adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Bapak Ibu, tentu bagi orang-orang yang suka curang, bagi orang-orang yang tidak terlalu terjun dalam pelayanan, ini menganggap bahwa ayat ini cocok sekali buat mereka. Bagi mereka yang berdagang, lalu curang-curang sedikit, mereka menganggap ini ayat yang tepat buat mereka. Lalu kita kembali kepada ayat yang barusan kita baca tadi. Apakah benar hidup ini jangan terlalu baik? Nanti itu berbahaya buat kita, merugikan diri kita sendiri. Sesungguhnya kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo dan ditulis dalam bentuk sastra. Kadang dimunculkan kata-kata yang tidak selalu harus dipahami secara harafiah. Itu ditulis dalam ungkapan-ungkapan puitis, ungkapan-ungkapan sastra yang memberikan makna yang lebih dalam, makna yang harus dipahami secara lebih teliti. Maka ketika penulis pengkhotbah ini menuliskan kata-kata ini, kita harus memahaminya dengan lebih teliti dan lebih cermat. Salomo sering memunculkan kontras kehidupan untuk menyatakan kebenaran Allah. Ya, Bapak Ibu, itu merupakan teguran pengkhotbah kepada orang-orang yang memandang dirinya terlalu baik sebenarnya. Jadi ini masalah cara pandang terhadap diri sendiri, terlalu baik, terlalu berhikmat, melebihi daripada apa yang sesungguhnya mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Maka maksud pernyataan ini adalah jangan menganggap dirimu sendiri terlalu baik, jangan menganggap dirimu terlalu berhikmat, melebihi daripada apa yang sebenarnya Anda lakukan dalam hidup Anda. Ya, itulah sebabnya di dalam tulisannya yang lain, dalam Amsal pasal 3 ayat 7, penulis yang sama menuliskan begini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini bukan soal perilaku yang baik, tetapi penilaian diri, anggapan diri yang berlebihan, lebih daripada apa yang sesungguhnya. Maka dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, itu dituliskan overwise, ya, atau dalam terjemahan lain, wise over much. Jadi ada over di situ, ada berlebihan, ada cara pandang penilaian diri secara berlebihan dalam hal hikmat dan kesalehan. Lalu kemudian kita masuk di dalam ayat 18. Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya ini tidak bermaksud bahwa kita memegang hal-hal yang baik dan kita juga memegang hal-hal yang jahat. Ini sama sekali tidak bermaksud seperti itu, ya. Ayat 18 juga tidak dimaksudkan untuk mempertahankan kesalehan sambil juga mempertahankan kejahatan. Atau berada di jalan tengah tadi. Jangan terlalu baik, jangan terlalu jahat. Ini sama sekali bukan itu maksudnya, ya. Kalau kita perhatikan dengan teliti makna dan maksud dari ayat ini, dari teks aslinya, dua frase atau kalimat ini sebenarnya memiliki makna yang sama. Maksud dari frase yang pertama itu, kita harus memegang teguh kebenaran. Dan secara puitis disambung dengan pernyataan, jangan kita melepaskan hal yang satu tentang kebenaran itu.
Jadi kita berpegang pada keyakinan kita tentang kebenaran itu, kita berpegang pada kebenaran Allah, dan jangan kita melepaskan kepercayaan pada kebenaran Allah itu. Jadi mengacu pada hal-hal kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu, yang tidak boleh kita lepaskan. Nah, itulah sebabnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini, hindarilah kedua-duanya tadi, yaitu hal yang jahat dan menganggap diri baik. Jadi berkenaan dengan ayat ini, apakah kalau kita hidup sebagai pedagang, penjual, kita jangan terlalu jujur? Oh, bukan begitu maksudnya. Dalam kehidupan apapun, kita harus jujur. Demikian juga di pengadilan, kita harus jujur. Bagaimanapun keadaannya, Tuhan menginginkan kita jujur. Terus itu kan berbahaya buat kita, tidak peduli. Saya punya satu cerita, ada 2 orang ya, di antara banyak orang, ada 2 orang sekolah perawatnya. Sekolah perawat, dan di penghujung mau tamat mereka ujian. Yang satu curang, yang satu pintar dan curang, yang satu bodoh dan tidak curang, yang satu pintar, curang, lulus, tamat. Yang satu jujur, enggak pintar, yang satu pintar lalu sedikit curang, ya, nyontek lalu lulus. Yang satu jujur, bodoh lagi, enggak nyontek lagi, lalu tidak lulus. Saudara-saudara, tahun berikutnya ada penerimaan pegawai negeri sipil. Yang lulus tadi, yang pintar dan yang curang, tapi dia lulus sekolah perawat, tetapi dia tidak lulus tes PNS. Kemudian tahun berikutnya, yang tidak lulus perawat tadi, kemudian jadi lulus. Begitu lulus, pada tahun yang sama ada penerimaan PNS. Kemudian dia masuk tes PNS, dia lulus. Tetapi yang satu tadi, yang walaupun di awal dia lulus ketika tamat, ketika menyelesaikan sekolah dari perawat, dia tidak lulus jadi PNS. Saudara-saudara, ini salah satu contoh kisah kehidupan antara yang curang dengan yang jujur. Walaupun kelihatannya kita dapat lebih cepat, pada akhirnya nanti juga Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja dengan caranya untuk menolong kita. Tuhan mau kita hidup takut akan Dia. Tuhan mau kita hidup saleh. Tuhan mau kita hidup jujur. Nah, Bapak Ibu, sebagai bagian terakhir bagi kita, pada akhirnya hanya orang yang takut akan Tuhan yang akan terhindar dari kedua ekstrim ini. Ekstrim terlalu jahat, ekstrim juga menganggap diri baik. Itu berbahaya. Tetapi bukan hanya dalam cara pandang dan penilaian diri, melainkan dalam perilaku kita yang nyata. Tuhan tidak mau kita hidup setengah-setengah. Tuhan mau kita berpegang teguh pada kebenarannya. Jangan pernah melepaskan kebenaran itu. Itu maksudnya. Jadi janganlah menipu diri kita sendiri dengan menganggap kita sudah baik, sudah bijak, melebihi daripada apa yang sudah kita lakukan. Tuhan mau kita hidup terus takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Hiduplah bijak berdasarkan kebenaran Tuhan. Maka bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan kepada kita, hindarilah kedua-duanya tadi. Jika kita takut kepada Allah, pastilah kita berhasil baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku